Halo dan selamat datang kembali di Tumbuhan Tropis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai salah satu tumbuhan yang mana dapat meningkatkan vitalitas seorang pria. Tumbuhan ini adalah tumbuhan pasak bumi atau tongkat ali atau dengan nama ilmiah Eurycoma longifolia. Pasak bumi ini adalah jenis tumbuhan liar yang banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan dengan tempat tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran tumbuhan pasak bumi ini sendiri meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Burma Selatan, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Akar pasak bumi terkenal berkhasiat sebagai afrodisiak, dianggap sebagai jamu untuk kejantanan pria. Pasak bumi adalah salah satu jenis obat yang merupakan tumbuhan asli dari Indonesia yang memiliki banyak khasiat sebagai obat-obatan. Berdasarkan pengkajian farmakologis yang dilakukan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, pasak bumi ini mengandung 4 senyawa penting. Yang pertama ada kotin, kedua eurycomanon, ketiga guasinoid, keempat etanol. Senyawa katin sendiri ini pada tumbuhan pasak bumi mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian senyawa eurycomanon ini sebagai anti malaria. Kemudian ada senyawa guasinoid ini berfungsi sebagai anti leukemia dan prospektif untuk anti HIV. Cuman sepertinya ini belum diverifikasi kebenarannya. Serta senyawa etanol yang berfungsi sebagai afrodisiak. Bagian pasak bumi yang digunakan dalam pengobatan ini ada beberapa bagian tumbuhan, diantaranya itu ada akar. Ini yang dipergunakan untuk meredakan beberapa penyakit mulai dari nyeri lambung, kemudian ada lagi sumber insektisida nabati, kemudian memperbaiki nafsu makan dan lain-lain, termasuk juga akar pasak bumi ini yang digunakan tadi sebagai jamu untuk kejantanan pria. Kemudian kulit batang dan batang itu sendiri dapat dipergunakan untuk mengobati demam, sariawan, sakit tulang, cacing perut dan lain-lain. Namun ini belum ada data resmi apakah memang benar bisa menyembuhkan atau meringankan gejala dari penyakit tersebut. Yang memang umum dan banyak digunakan sebagai jamu adalah akar pasak bumi ini digunakan sebagai afrodisiak tadi atau untuk meningkatkan vitalitas seorang pria, seperti itu. Untuk ciri-ciri tumbuhan pasak bumi sendiri, ini tumbuhan dapat tumbuh mencapai ketinggian 3 meter. Itu sejauh yang kami temukan di alam liar di hutan Kalimantan. Sementara kalau di data ada beberapa penelitian juga itu mengatakan bisa tumbuh dari 10 sampai 25 meter dan itu belum kami temukan. Kemudian dia berada di dalam rimbunan hutan dataran rendah. Tadi ketinggiannya itu bisa dari 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Batang tumbuhan umumnya tidak bercabang, tetapi ada juga yang bercabang. Ini benar adanya sudah kami temukan dari beberapa pohon tumbuhan pasak bumi. Ini ada yang bercabang, ada yang tidak, dan kalaupun bercabang itu hanya paling dia 2 percabangan. Percabangan itu sama-sama lurus ke atas seperti itu dan mempunyai daun yang berkumpul di bagian atas batang. Batangnya ini kokoh, berwarna coklat keabu-abuan, kemudian agak licin juga. Diameter batang sejauh ini yang kami temukan di hutan itu berkisar antara 2 cm hingga 5 cm. Kemudian duduk tangkai daun terhadap batang ini melingkar. Jadi ke segala sisi itu ada tangkai daun, yang mana daun tumbuhan pasak bumi ini rimbun dan tadi seperti yang sudah kita bahas itu tumbuhnya di ujung batang bagian atas. Daunnya berjemuk menyirip, jumlah ganjil. Untuk panjang daun dari tumbuhan pasak bumi ini berkisar antara 5 hingga
9 cm untuk panjangnya, dengan lebar daun itu berkisar antara 3 hingga 4 cm. Kemudian daun ini melekat pada tangkai daun yang panjangnya kurang lebih 50 hingga 120 cm, bisa kita lihat di video. Dan setiap tangkai daun ini memuat daun dengan jumlah 10 hingga 25 pasang daun. Untuk tangkai daunnya sendiri ini seperti kita lihat berwarna coklat kehitaman. Untuk bunga, ini dari tumbuhan pasak bumi, bunganya bersifat monoecious atau dioecious, yang artinya dia bisa memiliki 2 jenis bunga dalam satu pohon atau hanya memiliki salah satu jenis bunga, baik itu bunga jantan atau betina, di dalam satu pohon. Untuk bunganya sendiri ini warnanya merah jingga, kemudian berbulu halus dan seperti ada benjolan kelenjar di ujung bunganya. Dan yang terakhir cirinya adalah akar. Akar tumbuhan pasak bumi berupa akar tunggang dengan akar tunjang yang paling dominan pertumbuhannya dibandingkan dengan percabangan akar yang hampir tidak berkembang pada tumbuhan ini. Akar tunjang untuk tumbuhan pasak bumi ini bisa kita buat perbandingan, misalkan tinggi batangnya 50 cm, tumbuhan ini bisa memiliki panjang akar akar tunjangnya hingga 80 cm di dalam tanah, yang mana dia tumbuh lurus ke dalam tanah mengarah ke inti bumi. Ini yang membuat tumbuhan ini sangat susah atau sangat sulit untuk dicabut, jadi sangat keras begitu. Kemudian untuk ciri utama dari tumbuhan pasak bumi di alam liar ini adalah adanya jaring-jaring seperti jaring laba-laba di antara rimbunnya daun tumbuhan pasak bumi. Jaring-jaring ini menghubungkan antara dedaunan atau tangkai serta helaian daun dari tumbuhan pasak bumi dengan batang. Jadi dengan batang tumbuhan ini biasanya secara keseluruhan itu jaring-jaring ini mengelilingi seluruh daun dan juga batang, dan ini dirajut oleh ulat-ulat kecil yang hidup pada tumbuhan pasak bumi. Baik, demikian pembahasan kita untuk tumbuhan pasak bumi. Sampai ketemu lagi di pembahasan tumbuhan selanjutnya. Terima kasih telah berkunjung. Mohon dukungannya untuk channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi.